Pada tahun 2025 kemarin, Amerika Serikat berada di peringkat pertama di dunia dalam produksi minyak, cukup mengesankan. Rata-rata negara ini mengekstrak sekitar 20 juta barel per hari. Di peringkat kedua dan ketiga, dengan selisih yang cukup besar, adalah Arab Saudi dan Rusia. Angka mereka sekitar 11 juta barel per hari, yang hampir setengah dari produksi Amerika Serikat. Namun pada saat yang sama, Amerika Serikat berada di peringkat kedua di antara importir minyak utama, artinya mereka aktif membeli minyak. Hanya Cina yang membeli lebih banyak minyak mentah, yaitu sekitar 10 juta barel per hari, sementara angka Amerika Serikat sekitar 6 juta barel per hari. Kanada, Meksiko, Guyana, dan sekali lagi, Arab Saudi, memasok minyak ke Amerika Serikat setiap hari. Bahkan, ada daftar yang cukup panjang, kurang lebih 15 negara, dan itu bukan hal yang aneh. Ini adalah negara besar yang tidak memiliki cukup minyak sendiri, dan harus membelinya dari negara lain. Bagaimanapun, Amerika Serikat adalah konsumen minyak terbesar di dunia. Hingga saat ini, negara ini mengonsumsi sekitar 21 juta barel per hari, yaitu 20% dari total global. 21% untuk satu negara. Tapi bagaimana jika saya mengatakan, Anda tahu bahwa pada saat yang sama Amerika Serikat menjual sejumlah besar minyak yang diekstraksi di tanahnya sendiri? Terlebih lagi, Amerika Serikat termasuk di antara 4 eksportir minyak terbesar. Artinya mereka menjual banyak minyak mentah. Negara ini berada di peringkat keempat setelah Arab Saudi, Rusia, dan Irak, serta menjual sekitar 4 juta barel minyak setiap hari. Dan ini sudah tampak aneh. Mengapa menjual minyak jika Anda tidak memiliki cukup dan akhirnya harus membelinya nanti? Ada apa dengan semua itu? Sebenarnya, Amerika Serikat tidak dapat menggunakan minyaknya sendiri, dan saya tidak akan bisa menjelaskannya tanpa secangkir kopi. Sekadar pengingat untuk menekan tombol suka jika Anda menyukai hal semacam itu. Beberapa waktu lalu, ketika harga minyak dan gas di Amerika Serikat mulai melonjak, banyak orang melihat solusi yang mudah dan tampaknya jelas untuk masalah ini. Amerika Serikat memiliki sekitar 38,2 miliar barel cadangan minyak bawah tanah yang belum dimanfaatkan. Nilailah sendiri. Hampir 14 juta hektar di darat dan lebih dari 9,1 juta hektar di laut saat ini disewa tetapi tidak digunakan untuk ekstraksi minyak. Jadi mengapa tidak mengekstrak semuanya saja? Harga minyak akan langsung turun. Semua orang akan senang. Namun, meskipun pemikiran ini mungkin tampak sangat cerdas, banyak ahli saat itu mengatakan bahwa itu hanyalah fantasi bagi Amerika Serikat untuk mulai sepenuhnya mengeksploitasi dan menggunakan minyaknya sendiri. Itu mustahil. Terlebih lagi, sebuah paradoks aneh muncul. Bahkan jika Amerika Serikat mengekstrak semua minyaknya, harga bahan bakar tidak akan berubah sama sekali. Mengapa? Karena alasan yang sama mengapa Amerika Serikat tidak dapat menggunakan minyaknya sendiri. Mereka hanya dapat menjualnya. Beberapa tahun yang lalu, Amerika Serikat mencetak rekor produksi minyak domestik dan terus meningkat sejak saat itu. Sebagai contoh, jika melihat ke belakang ke beberapa tahun sebelum pandemi, neraca perdagangan minyak negara itu adalah yang terbaik dalam 50 tahun terakhir. Selain itu, Amerika Serikat sebenarnya sudah memproduksi cukup minyak untuk memenuhi kebutuhannya sejak awal dekade ini. Saat itu, Amerika Serikat memproduksi 18,4 juta barel minyak per hari dan mengonsumsi 18,12 juta barel. Jadi, mungkin ada sisa untuk masa depan. Tetapi, bagaimana impor sebesar itu cocok dengan skenario ini? Untuk memahaminya secara mendalam, Anda perlu memahami satu hal yang sangat penting. Meskipun minyak adalah komoditas utama yang diperdagangkan secara global, hampir tidak ada yang menggunakannya secara langsung. Minyak perlu diproses menjadi bahan bakar, material, dan produk yang kita andalkan setiap hari. Satu barel minyak saja tidak banyak berguna bagi siapapun. Namun, karakteristik fisiknya, seperti tempat minyak diekstraksi, lokasi kilang atau fasilitas produksi, atau lokasi permintaan konsumen tertinggi, memengaruhi kegunaannya dan karenanya, nilainya. Ya, minyak juga hadir dalam berbagai jenis. Jenis minyak berbeda dalam kepadatan, kandungan sulfur, viskositas, keberadaan pengotor, dan semua hal semacam itu. Tergantung pada apa yang ingin Anda produksi, Anda membutuhkan jenis minyak tertentu dengan karakteristik spesifik. Berdasarkan karakteristik ini, orang-orang memutuskan apa yang harus dilakukan dengan minyak yang telah mereka ekstrak. Tetapi, jika Anda ingin menyederhanakannya, Anda dapat secara kasar membagi minyak menjadi jenis ringan dan berat.
Jenis minyak mentah ringan yang paling dikenal orang memiliki kepadatan lebih rendah daripada air, sehingga mudah mengalir pada suhu ruangan. Sementara itu, minyak berat juga merupakan bentuk minyak mentah, tetapi teksturnya lebih kental. Dan semua perbedaan dalam kimia minyak ini berarti bahwa Anda tidak dapat memurnikan semua minyak dengan cara yang sama. Proses pemurniannya berbeda, tergantung pada jenisnya. Kita kurang lebih telah memahami situasi minyak, tetapi mari kita kembali ke Amerika Serikat dan melihat kondisinya di sini. Kebetulan, sebagian besar infrastruktur untuk ekstraksi minyak serta penyulingan dan pengangkutan bahan bakar terletak di wilayah tengah benua dan di sepanjang pantai Teluk Meksiko. Ngomong-ngomong, inilah alasan mengapa 5 negara bagian dengan harga bahan bakar terendah adalah negara bagian yang sama tempat sebagian besar infrastruktur berada. Negara-negara bagian tersebut adalah Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Alabama, dan tentu saja, Texas. Percaya atau tidak, pipa minyak telah ada sejak tahun 1860-an. Saat itu, tentu saja pipa besi belum ada. Gerbong dan perahu datar adalah cara paling umum untuk mengangkut barel minyak, tetapi industri membutuhkan sesuatu yang lebih baik. Pada tahun 1862, sebuah pipa yang lebih modern dibangun, yang bentuknya sama sekali tidak seperti yang kita miliki sekarang. 2 papan kayu yang disambung berbentuk V. Pipa ini mengangkut minyak sekitar 1000 kaki menggunakan gravitasi sederhana. Namun, pada tahun 1863, sebuah pipa besi yang sebenarnya telah dibangun. Pipa tersebut dibangun di Pennsylvania sepanjang 2,5 mil dan dilengkapi dengan pompa, dan setelah itu perkembangannya tak terbendung. Bahkan hingga saat ini, banyak negara bagian dengan permintaan bahan bakar motor yang tinggi tidak memiliki infrastruktur modern seperti itu. Sebaliknya, mereka mendapatkan bahan bakar melalui pengiriman kereta api dan truk. Dengan kata lain, dengan cara apapun yang mereka bisa, tetapi bukan melalui pipa. Namun tentu saja, sebagian besar minyak mentah di Amerika Serikat yang diangkut jarak jauh melewati pipa. Hingga saat ini, jaringan tersebut sudah mencakup ratusan jalur pipa utama. Terdapat ribuan mil jalur pipa antar negara bagian di Amerika Serikat, namun tetap saja jalur tersebut tidak menjangkau semua tempat. Sebagai contoh, mari kita ambil California, sebuah negara bagian dengan populasi tertinggi. Di sana, jumlah penduduknya lebih banyak daripada gabungan 21 negara bagian dengan populasi terendah. Perbandingan yang cukup jelas, bukan? Bahkan dengan populasinya yang padat, California praktis merupakan pulau minyak. Tidak ada jalur pipa yang menghubungkannya dengan wilayah penghasil dan penyuling minyak mentah lainnya, selain minyaknya sendiri yang jumlahnya tidak banyak. California mengimpor sekitar 70% minyak mentahnya dari luar negeri, sedangkan porsi yang berasal dari negara bagian lain sangat minim. Mengapa ini terjadi? Sebenarnya, ini sangat rumit. Mari kita katakan saja ini tentang geografi dan keputusan politik di tingkat negara bagian. Kemungkinan besar California tidak akan pernah terhubung ke jalur pipa minyak utama Amerika Serikat, hanya karena biaya proyek tersebut akan sangat tinggi dan tidak ada kepastian bahwa minyak akan dibutuhkan nantinya. Lagi pula, ini California, negara bagian yang sedang dalam proses transisi dari mesin pembakaran internal ke kendaraan listrik. Apa gunanya minyak? Tapi, mari kita kembali ke pertanyaan utama. Mengapa Amerika Serikat tidak menggunakan minyak yang dibornya sendiri? Ternyata, jawabannya cukup sederhana. Meskipun memiliki cadangan minyak ringan, Amerika Serikat membutuhkan minyak berat. Mengubah minyak berat menjadi produk berkualitas tinggi membutuhkan pemrosesan molekuler yang lebih canggih. Itulah mengapa minyak berat umumnya dihargai lebih rendah daripada minyak ringan. Biaya untuk membuatnya berguna sangat tinggi. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu harga rata-rata minyak berat adalah $54 per barel, sedangkan untuk minyak ringan sedikit di atas $70 per barel. Namun, banyak kilang minyak Amerika umumnya dirancang untuk memproses minyak mentah berat. Ini karena sejak lama Amerika Serikat membangun industrinya untuk menangani hanya minyak berat. Saat itu, hal ini membantu memperluas sumber daya dan potensi pasokan. Kilang-kilang tersebut dirancang untuk memproses minyak yang berasal dari Meksiko dan Venezuela, dan sebagian besar biasanya relatif berat dan dengan kandungan sulfur yang relatif tinggi. Butuh data konkret? Berdasarkan catatan terbaru dalam beberapa tahun terakhir ini, terdapat sekitar 132 kilang minyak aktif di Amerika Serikat. Modifikasi pada masing-masing kilang membutuhkan biaya antara $50 dan $100 juta,
dan perbaikan total seluruh pabrik dapat menelan biaya beberapa miliar dolar. Singkatnya, mudah untuk menghitung bahwa memodifikasi semua pabrik akan menelan biaya setidaknya. Dalam praktiknya, jumlahnya berkisar antara 130 hingga 200 miliar dolar. Namun kemungkinan akan jauh lebih tinggi karena berbagai faktor yang menyertainya. Tidak ada yang akan begitu saja menghabiskan uang dalam jumlah besar tersebut. Bukan hanya karena biayanya sangat mahal, tetapi juga karena kebijakan pemerintah saat ini yang bertujuan mengurangi ekstraksi dan konsumsi minyak. Amerika Serikat sedang berupaya untuk secara bertahap beralih dari bahan bakar fosil, sehingga lembaga-lembaga menarik diri dari industri tersebut. Investasi pun dipangkas. Singkatnya, semua modernisasi pabrik yang mahal ini tidak dibutuhkan oleh siapapun. Sehingga pada akhirnya, membeli minyak milik orang lain jauh lebih menguntungkan daripada menggunakan minyak sendiri. Kedengarannya aneh, tetapi saat ini, dengan menjual minyak sendiri dan membeli serta memurnikan minyak milik orang lain, Amerika Serikat menghasilkan lebih banyak uang daripada strategi lainnya. Minyak impor, bahkan setelah dikurangi biaya transportasi, seringkali lebih murah daripada minyak yang diekstraksi di dalam negeri. Alasan utamanya adalah biaya ekstraksi minyak di negara lain yang jauh lebih rendah daripada di Amerika Serikat. Biaya ini mencakup harga tanah dan sewa tenaga kerja. Singkatnya, di Amerika Serikat semuanya jauh lebih mahal. Butuh alasan lain? Ada juga Undang-Undang Jones kuno tahun 1920 yang mengharuskan barang yang dikirim dari satu pelabuhan Amerika Serikat ke pelabuhan lain diangkut dengan kapal yang dibangun, dimiliki, dan diawaki oleh orang Amerika. Apakah Anda melihat masalahnya di sini? Pada dasarnya, mendapatkan minyak dari Texas ke pantai timur Amerika Serikat sangat mungkin dilakukan. Namun, minyak dari Texas justru dikirim ke Asia, dan pantai timur mendapatkan minyaknya dari seberang Atlantik. Alasan untuk rute yang aneh ini adalah biaya. Karena persyaratan Undang-Undang Jones, pengiriman bahan bakar dari Teluk Meksiko ke pantai timur 3 kali lebih mahal daripada pengiriman dari luar negeri, dan ini dengan mempertimbangkan infrastruktur pelabuhan yang berkembang luas yang memungkinkan penggunaan transportasi laut yang murah. Namun, hukum tetaplah hukum. Dan sekarang, mari kita bayangkan apa yang akan terjadi jika Amerika Serikat memutuskan untuk hanya menggunakan minyaknya sendiri mulai sekarang. Tampaknya ini akan segera menyebabkan banyak masalah, bahkan tanpa mempertimbangkan berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menyesuaikan kilang. Beralih sepenuhnya ke minyak mentah ringan mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan beberapa pasar, dan ratusan miliar dolar yang diinvestasikan dalam pengolahan minyak berat akan hilang begitu saja. Peralatan tidak akan lagi dibutuhkan. Bahkan, ada survei terhadap para ahli energi dan hampir 2/3 responden mengatakan bahwa kemerdekaan energi bukanlah tujuan yang masuk akal. Jadi, jika Amerika Serikat berhenti membeli minyak dan hanya menggunakan minyaknya sendiri, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jika keajaiban terjadi dan kilang minyak Amerika dapat langsung mulai mengolah minyak ringan lokal, itu tetap akan menghasilkan pengeluaran besar hanya karena minyak ini keluar dari tanah di tempat yang salah. Akibatnya, tidak ada infrastruktur untuk mengangkut minyak ke kilang, dan tanpa itu semua ekstraksi untuk penggunaan lokal menjadi tidak ada gunanya. Butuh plot twist lagi. Di Amerika Serikat sebenarnya terdapat minyak beratnya sendiri dan apa yang disebut pasir minyak, terutama di California, Alaska, dan Utah. Namun, mengekstraksi dan mengolahnya membutuhkan lebih banyak energi dan air daripada minyak ringan, dan sekali lagi, itu jauh lebih mahal. Cadangan minyak ini terlalu sedikit, yaitu sekitar 10% dari total keseluruhan, dan itu tidak akan cukup untuk memenuhi permintaan. Meskipun cadangannya cukup, biaya pengembangannya tetap akan lebih mahal daripada membeli minyak dari luar negeri. Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Membangun rig pengeboran yang diperlukan membutuhkan setidaknya 2 atau 3 tahun. Selain itu, ekstraksi juga bukan proses yang cepat. Setelah pengisian dimulai, Anda baru dapat melihat minyaknya dalam waktu sekitar 6 bulan, atau bahkan hingga 8 bulan. Minyak dibutuhkan sepanjang waktu dalam jumlah besar. Jadi apa yang Amerika miliki pada akhirnya? Hanya berhenti membeli minyak dan membangun semua fasilitas ekstraksi yang diperlukan tidak akan berhasil. Cadangan akan habis, negara akan lumpuh, runtuh, kiamat bahan bakar. Memulai pembangunan instalasi terlebih dahulu dan bertransisi secara bertahap terlalu mahal. Dan dengan meningkatnya energi hijau, hal itu bahkan mungkin tidak ada gunanya. Semua demi beruang. Beberapa waktu lalu,
Amerika Serikat melarang pengeboran bahan bakar fosil di hampir setengah wilayah cagar minyak nasional di Alaska. Langkah ini bertujuan untuk melindungi lingkungan, karena area di bawah larangan tersebut adalah rumah bagi spesies yang dilindungi seperti beruang kutub dan karibu. Meskipun tepat disinilah letak cadangan minyak darurat bawah tanah Angkatan Laut yang didirikan sejak era 1920-an, namun lingkungan tetap harus dilindungi. Keputusan untuk memberlakukan larangan pengeboran memicu kritik sekaligus persetujuan, dan pada saat yang sama membawa kesadaran bahwa semuanya terus berubah. Bahkan, sumber minyak lama pun tiba-tiba bisa menjadi terlarang. Perbaikan pabrik seperti apa lagi yang kita bicarakan? Kita adalah yang pertama. Jika melihat data beberapa tahun ke belakang, Amerika Serikat konsisten memproduksi lebih banyak minyak daripada negara lain manapun. Dari tahun ke tahun, jelas bahwa dengan kemajuan teknologi, industri minyak juga berkembang dan ada peningkatan permintaan di atasnya. Namun, negara-negara bagian terus memecahkan rekor. Hingga memasuki pertengahan dekade ini, rekor produksi minyak di Amerika Serikat terus meroket melampaui angka 13,4 juta barel per hari. Belum pernah ada yang memompa sebanyak itu sebelumnya. Biarkan saja sumur-sumur itu tetap ada untuk sementara waktu. Ketika sumur minyak dan gas tidak lagi digunakan, operator diharuskan untuk menyegelnya untuk mencegah kebocoran. Hal ini masuk akal, karena kebocoran menyebabkan terlalu banyak masalah. Gas metana dan polutan lainnya dapat mencemari segala sesuatu di sekitarnya. Namun, sekitar 14.000 sumur yang tidak aktif di perairan Amerika Serikat di Teluk Meksiko tetap tidak disegel. Sumur-sumur itu hanya berdiri di sana begitu saja. Ini semua karena menutup semua sumur ini, yang biasanya berarti menyegelnya dengan semen, dapat menelan biaya sekitar 30 miliar dolar. Jadi, tampaknya pemilik sumur hanya menunggu dan berharap yang terbaik. Sementara beberapa struktur minyak menimbulkan potensi ancaman bagi ekosistem, yang lain justru dapat berubah menjadi surga nyata bagi kehidupan laut. Platform logam yang digunakan untuk pengeboran sumur minyak selama bertahun-tahun memiliki peran yang sangat berbeda. Mereka menjadi terumbu buatan. Begitulah cara mereka menghabiskan masa pensiunnya. Dan dengan semua kehidupan laut di sekitarnya, anjungan minyak tua berubah menjadi tempat populer bagi penyelam dan penggemar snorkeling. Jadi masuk akal. Pasti ada banyak hal menakjubkan untuk dilihat. Seperti biasa, kamu berhutang like padaku karena kamu sudah selesai menonton. Sampai jumpa.